semua yang telah terjadi untuk kebaikan. Ada suatu kisah pada suatu kerajaan Nusa antara memerintah raja yang bijaksana dan adil. Rakyat sangat setia membela rajanya karena mereka semua hidup makmur berkecukupan. Raja memiliki seorang perdana menteri yang sangat setia dan disayang oleh raja karena selalu memberi nasihat yang tepat. Para menteri yang lain sangat segan kepada perdana menteri karena kebijaksanaannya. Suatu ketika raja memanggil perdana menteri ke istana untuk keperluan yang sangat penting. Setelah ketemu raja mengambil pedang warisan leluhurnya untuk dimandikan secara kebiasaan dari dulu. Hari permandian pedang itu adalah hari suci Sabtu Kliwon Wuku tertentu. Dalam acara permandian itu sebelumnya diadakan ritual khusus oleh seorang pendeta istana yang mengerti tata cara dan sesajen yang diperlukan. Setelah selesai ritual permandian baru pedang itu diambil untuk disucikan yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Setelah selesai memandikan dan dikeringkan oleh Perdana Menteri secara tidak sengaja raja menyenggol Perdana Menteri. Karena kaget, pedang itu pun terjatuh dan mengenai kelingking jari kaki sang raja. Sang raja kesakitan dan sangat marah lalu memanggil pengawalnya dengan memerintahkan agar Perdana Menteri dihukum dalam penjara. Pendeta kerajaan mengambil sikap untuk menenangkan sang raja dengan berkata, apapun yang telah terjadi, apalagi dalam suatu ritual yang suci kejadian itu untuk kebaikan. Sebaiknya Perdana Menteri dimaafkan saja. Raja pun tidak bergeming dengan saran pendeta istana agar Perdana Menteri tetap dihukum atas kesalahannya. Akhirnya Perdana Menteri pun mendekam di penjara seumur hidup. Diceritakan sudah berselang lama dari kejadian itu, kaki sang raja sembuh total namun tanpa jari kelingking kaki. Raja bermaksud memulai hobinya yang sudah lama terpendam yaitu berburu kijang liar di tengah hutan belantara. Hutan itu terkenal menyeramkan karena keangkeran dan di sana hidup beberapa kelompok manusia purba yang masih primitif. Suku bangsa ini suka berperang di antara kelompok dan suka memakan daging buruannya. Karena terisolir sangat jauh mereka tidak dapat membedakan antara binatang dan manusia. Karena keasikan berburu raja terpisah dari rombongan hanya ditemani oleh 2 pengawal saja. Nasib buruk menimpa sang raja terjadi adu panah dengan salah satu kelompok suku terasing itu dan raja dengan 2 pengawalnya ditangkap. Raja sangat ketakutan melihat tingkah laku suku itu yang barbar suka makan daging mentah dengan lahapnya. Dengan bahasa tidak dimengerti oleh raja bahwa dia diperiksa ada cacat kakinya yang kurang satu yaitu kelingking kaki. Menurut kepercayaan mereka bagi buruan yang cacat tidak baik dimakan karena harus dipersembahkan terlebih dahulu. Akhirnya raja dilepas namun 2 pengawal tetap ditahan sebagai persembahan menurut kepercayaannya. Raja langsung kabur mencari pengawal yang lain untuk bersama-sama kembali ke istana. Setelah sampai di istana sang raja merenung, bila jari kaki tidak terpotong bagaimana nasibnya. Sang raja lalu memerintahkan pengawal untuk membebaskan sang Perdana Menteri. Jabatan Perdana Menteri kembali dipegangnya karena kebijaksanaannya. Perdana Menteri juga berterima kasih kepada raja bila tidak dipenjara pasti ikut berburu dan tertawan. Semoga bermanfaat.